2, 1. Kami tidak mengerti bagaimana konsep yang ada di tim kontra seolah-olah mereka mengasumsikan dunia, contoh di Indonesia, tidak apa-apa, seluruh urusan bukan diserahkan sama yang ahlinya, Dewan Juri. Kami tidak mengerti bagaimana pada akhirnya bukan yang ahli dalam suatu hal tertentu bisa mencapai efektivitas terhadap permasalahan tersebut. Contoh dalam konteks pendidikan, bagaimana orang yang bukan basicnya dari pendidikan bisa menyelesaikan permasalahan pendidikan. Namun mari kita lihat apa poin-poin yang dibawakan dari tim kontra dan saya akan jawab semuanya. Mereka mengatakan bahwa Menteri Pendidikan pada akhirnya akan bertanggung jawab terhadap publik, bukan pada politik yang mendukung dia. Ini bohong. Kenapa? Kekuatan dia terpilih sebagai menteri itu justru didukung oleh politik ataupun partai politik di mana dia bernaung, di mana dia lahir. Bagaimana kalian mengatakan justru dalam politik kamu diajarkan kebaikan bukan kejahatan? Setuju. Kami tidak mengatakan politik mengajarkan hal yang jahat. Justru karena kamu diajarkan kebaikan oleh partai politik tersebut, bagaimana cara memimpin, leadership dan lain sebagainya. Ketika kamu mendapatkan jabatan strategis, artinya kamu berutang jasa pada partai politik tersebut, Dewan Juri. Mereka mengatakan ini akan ada diskusi antar partai politik. Kami rasa di konteks kami juga akan terjadi diskusi. Setiap menteri yang ingin menawarkan program akan selalu ada komentar, debat dari partai-partai politik, fraksi-fraksi dan lain sebagainya, Dewan Juri. Sehingga hal itu bukanlah hal perbedaan, itu konteks yang sama. Namun yang kedua, ketika mereka mengatakan ini soal kekuasaan, kita perlu administrasi, kita mementingkan kekuasaan terlebih dahulu, bukan kualitas dan lain sebagainya. Kami rasa ini bukan tentang mereka punya kekuasaan, kami tidak. Ini soal pilihan presiden, apakah kita memilih dari yang ahli atau tidak, Dewan Juri. Tapi ini bukan berasal tentang mereka dapat kekuasaan dulu. Kami juga punya kekuasaan, yaitu presiden. Tapi ini soal pilihan presiden itu apakah dari ahli atau tidak, Dewan Juri. Namun lebih lanjut, marilah kita anggap bahwasanya orang-orang yang terpilih karena kekuatan politik, karena ada lobby-lobby sana sini, Dewan Juri terhormat. Kenapa yang kita buruk? Karena pada akhirnya fokus dia adalah bukan tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan pendidikan. Seperti yang saya katakan, fokus dia adalah bagaimana dia dapat berkontribusi balik kepada partai tersebut. Saya akan jelaskan seberapa buruk partai ini. Kalaupun partai ini sangat mulia, ini tetap buruk untuk dijadikan menteri pendidikan bukan dari ahlinya. Satu, kita membuktikan kenapa pada akhirnya kita harus hati-hati dalam memilih menteri pendidikan ini. Menteri adalah orang yang akan mengatur program keseluruhan di Indonesia di sana. Yang kamu atur bukanlah pendidikan yang ada di Jakarta, Bandung yang sudah maju, Dewan Juri. Tapi yang kamu atur adalah kampung-kampung yang bahkan kamu tidak tahu bagaimana keadaannya, bagaimana sekolah-sekolah di sana pendidikannya, apakah anak-anak semangat sekolah dan lain sebagainya, Dewan Juri terhormat. Yang kamu aturlah karena kamu memiliki jabatan penting, kamu hanya terfokus pada manajemen, birokrasi dan lain sebagainya karena kamu dianggap orang yang capable ataupun mampu di bidang administrasi tersebut. Pada akhirnya apa? Ini percaya pada akhirnya kita tidak akan memperhatikan secara detail apa permasalahan yang terjadi, Dewan Juri. Nah, lebih lanjut lagi, ahli pendidikan yang sudah kami karakteristikkan sebenarnya adalah pembicara pertama saya mengatakan bahwa dia sudah mengajar sana sini, asam pahit dunia pendidikan sudah mereka lewatin, dia S1, S2 sehingga mereka hafal benar tentang apa yang terjadi dalam dunia pendidikan, dalam dunia pengajaran antar guru dan murid dan lain sebagainya. Artinya dia adalah orang yang hebat, bukan hanya hebat dalam leadership administrasi, karena kita harus mengasumsikan bahwasanya menteri ini adalah yang sudah terakreditasi dalam birokrasi dan administrasi, tapi juga dia yang ahli dalam pendidikan, sehingga kami lebih memilih orang-orang yang jauh lebih memiliki kemampuan dalam dunia pendidikan itu. Sebelum saya lanjut, silakan. Oke, baik, saya ingin tanyakan apakah ketika seorang menteri pendidikan melakukan politik, apakah tidak ada kemungkinan seorang yang merasakan asam pendidikan pendidikan tidak bisa berkaca itu bisa sangat bisa? Tidak mungkin, karena dia bukan dari basic pendidikan. Yang jadi tolong dicatat, tidak mungkin orang yang bukan dari basic pendidikan tahu asam pahit kehidupan dunia mengajar. Contoh seperti Nadiem Makarim, jurusan apa dia, Dewan Juri? Karena dia bukan dari jurusan dari pendidikan, dia tidak tahu bagaimana sulitnya mengajar anak-anak yang kena broken home, Dewan Juri. Dia tidak tahu bagaimana sulitnya anak-anak yang tidak mau sekolah karena dibully oleh temannya. Yang dia tahu, pendidikan Indonesia di peringkat sekian-sekian, kita harus mengikuti Finlandia dan lain sebagainya. Sehingga buruk, sehingga orang-orang yang bukan ahli pendidikan tidak tahu, tidak paham tentang apa yang bermasalah terjadi, sehingga dia menjawab apa yang terjadi, apa yang dikhawatirkan dari tim kontra. Namun lebih lanjut lagi, kenapa harus pendidikan? Ini yang menjadi pertanyaan besar oleh kita semua, Dewan Juri, tim kontra dan seluruh hadirin yang mulia. Kenapa harus ahli pendidikan? Toh Nadiem juga bagus kok pendidikan, tamatan Amerika dan lain sebagainya, dia juga bisa menjadi menteri, bukan? Tapi bukan permasalahannya itu. Saya akan jelaskan sesuatu yang harus diselesaikan
menyelesaikan itu harus diserahkan pada ahlinya. Pertama, kamu sangat menyia-nyiakan sumber daya ketika kamu ada ahlinya tapi kamu anggap kamu pilih yang lain. Kata Ki Hajar Dewantara bahwasanya tujuan pendidikan itu adalah memerdekakan manusia. Justru kamu tidak dianggap mereka bohong 70 tahun lebih Indonesia merdeka ketika ada tenaga ahli dari pendidikan tidak kamu manfaatkan, justru kamu buang, kamu anggap ada orang yang lebih capable pada mereka sudah menjalani masa pahit kehidupan pendidikan bertahun-tahun Dewan Juri yang terhormat. Kamu lebih lanjut lagi berbicara tentang afiliasi politik tersebut. Ini adalah hal yang perlu kita sentuh karena Mosi juga menyentuh tentang afiliasi politik tersebut. Karakteristik politik itu adalah tidak ada teman yang abadi, yang ada urusan yang abadi. Sehingga ketika kamu ingin menyelesaikan suatu permasalahan, kamu memastikan bahwa permasalahan itu menyelamatkan kamu, bukan? Kamu tidak mau pada akhirnya apa yang kamu selesaikan itu merugikan kamu. Pada akhirnya, makanya kita lihat bagaimana SBY 2 periode, Jokowi 2 periode, bahkan mereka ingin meregulasi bisa 3 periode. Artinya mereka akan memanfaatkan setiap isu, setiap program menarik suara dari masyarakat, menarik simpati dari masyarakat. Mereka tidak akan fokus pada pendidikan. Lebih lanjut lagi, ketika afiliasi politik ini eksis, pada akhirnya apa yang mereka rencanakan, bagaimana pendidikan ini bisa kita jadikan sebagai alat untuk memenangkan partai politik kita di agenda-agenda politik misalnya. Contoh konteks lain paralel example, seperti ada isu kemiskinan di Indonesia, bukan? Setiap pemilu kalian akan melihat setiap politisi dengan retorika mereka, dengan kata-kata mereka menjanjikan akan mensejahterakan rakyat, akan menambah lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Bukan karena mereka memang ingin menambah lapangan pekerjaan atau mensejahterakan rakyat, karena mereka tahu permasalahan yang bisa dipolitisasi adalah kemiskinan. Namun lebih lanjut, ketika politisi atau menteri pendidikan dipilih dari aktor ataupun yang terafiliasi dengan partai politik, mereka akan memanfaatkan bahwa mereka untuk menarik simpati masyarakat. Pada akhirnya dia harus berhutang jasa pada partai politik tersebut. Akhirnya pendidikan akan dipolitisasi atau bahkan dikomersialisasikan untuk